آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para pengurus Sholatul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di malam ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-rahmatnya kepada kita semua. Dan kita berkumpulnya di ta'lim ini semoga diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang syirkah. Ada yang membaca syarikah, ada yang membaca syarkah. Tapi katanya yang lebih masyhur kalau kita lihat di dalam kitab ini syarikatun. Kalau di dalam kitabnya apa? Wali syirkati atau wali syarikati? Syirkati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang syirkah. Syirkah ini Pak, membahas tentang kerjasama, membahas tentang perseroan. Ya, panjenengan kerjasama, modal ketemu modal, jadi barang, jadi bisnis. Bagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i menilai kerjasama itu? Secara bahasa, syirkah atau asyarikah al-ihtilatu, bercampur, percampuran. Jadi apapun yang bercampur, apa saja yang percampuran, bercampur A menjadi B, B menjadi C, A bercampur dengan B kemudian menjadi H. Pokoknya bercampur apa saja disebut dengan syirkah. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, yang dimaksud dengan syirkah itu adalah subutul haqqi ala jihati suyu'i fi syai'in wahidin isnaini fa aksara. Tetapnya hak atas jalan secara umum di dalam sesuatu yang satu bagi dua orang atau lebih. Jadi menetapkan haknya atas jalan secara umum, maksudnya jalan secara umum itu dikatakan bercampurnya dua perkara, dua modal, dua harta. Setelah menjadi bercampur, kemudian kita tidak bisa membedakan antara hartanya si A dan hartanya si B. Ini secara umum kalau bercampur itu kita tidak bisa membedakan. Makanya di sini ada dua benda, ada dua harta yang kemudian menjadi satu, ada dua uang menjadi satu, kemudian secara umum ini sudah menjadi satu, kemudian ditentukan hak-haknya bagi dua orang atau lebih. Artinya dua orang di sini adalah orang pemilik modal, orang pemilik harta atau lebih yang memilikinya. Umpamanya ada tiga yang ditetapkan, ketiganya ini punya si A, punya si B, punya si C, kemudian disatukan hak-hak, ya, ditetapkan hak-haknya, kemudian setelah bisnis berapa pembagiannya, nah ini ditetapkan modalnya berapa, pembagiannya berapa. Terus asal daripada akad
syirkah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ana salisus sarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu." Saya ini menemani dua orang yang bertransaksi, atau saya ini menjadi orang yang ketiga dari dua orang yang sedang bertransaksi. Malam yakun ahaduhuma, selama dia tidak berkhianat sahibahu kepada teman lainnya. Selama di antara dua ini tidak ada yang saling berkhianat. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Apabila dia salah satu dua orang yang kerjasama ini berkhianat kepada yang lain, maka saya keluar, maka saya pergi dari antara keduanya. Artinya apa? Oh, ini adalah bukan hadis dari Rasulullah, ini adalah hadis qudsi. Ini adalah firman Allah yang melalui hadis atau yang melalui dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan hadis qudsi. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, saya menemani orang yang dua sedang melakukan kerjasama selama dua orang itu tidak mengkhianati teman lain. Kalau mereka salah satunya berkhianat kepada yang lain, apa yang terjadi? Kata Allah, kharajtu min bainihim, saya akan keluar, pergi dari mereka. Artinya pergi, keberkahannya habis, transaksinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan menjalin transaksi, menjalin kerjasama di dalam bisnis, jangan khianati temannya, karena ada Allah yang menemani panjenengan. Dalam arti ada Allah, Allah mengawasi, Allah menemani, Allah merahmati terhadap segala transaksi yang panjenengan lakukan. Ya banyak kan Pak, jenengan ngajak temannya, yuk kan bisnis online kan, kayaknya menggiurkan, mumpung baru COVID, udah modalnya segini, saya segini, yuk jadi barang. Wa hadits Sa'id bin Abi Sa'id, kemudian qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini yaumul fath, di hari al-fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi akhi wa syariki, marhaban, selamat datang bi akhi, saudaraku, wa syariki, dan teman mitra usahaku. Ini adalah sabda Nabi Muhammad bahwa syarikah ini memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan. Ini tadi adalah hadis qudsi, firman Allah. Kalau yang baru saya baca datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan kerjasama, jangan khianati temannya. Kenapa? Karena di sana Allah akan menolong panjenengan, di sana Allah akan menjaga panjenengan, di sana Allah akan memberikan keberkahan di dalam harta-harta yang dijadikan musyarakah, yang dijadikan kerjasama, selagi tidak ada yang berkhianat. Artinya kalau ada yang berkhianat, maka menghilangkan keberkahan, menghilangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari kalimat kharajtu min bainihima yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi. Biasanya kerjasama, ada yang kerjasama, ada yang melaksanakan bisnis kerjasama, rajin. Sama istri kerjasama. Sama istri, ya, monggo. Kerjasama sama istri, jangan sampai ada khianat di antara suami dan istri. Sama, karena memang dari dua insan.
dalam transaksi ini sebenarnya ada rukun syirkah. Rukun syirkah atau syarikah itu ada 3. Ada berapa Pak? Telu. Telu. Telok. Bahasa Belanda telok. Pernah dengar telok? Yang pertama adalah syarikan. Ada 2 orang yang bermitra usaha. Syarikan. Ada 2 orang yang bermitra usaha. Kemudian malani, ada 2 harta, ada 2 modal. Ya memang syirkah itu bisa dinamakan syirkah kerjasama kalau memang ada yang sedang melaksanakan bermitra usaha. Ya seperti PT perseroan itu kan, itu namanya syirkah. PT, CV itu kan kerjasama juga kan, 2. Cuma kalau CV ini kan ada batasannya, tidak seperti PT. Kemudian yang ketiga ada sirat, bentuk ada ijab dan qabul. Contoh suratuhu, gambaran daripada syirkah ini, Zaidun ya'ti kullu minhuma bi khamsina. Zaidun wa Amrun ya'ti kullu minhuma bi khamsina dinar. Contoh ada Zaid dan Umar. Ada Zaid sama Umar. Masing-masing dari Zaid dan Umar ini membawa 50 dinar. Kemudian mereka mencampur terhadap 50 dinar ini menjadi satu. Satunya bawa Zaid 50 dinar, Umar bawa 50 dinar. Kemudian mengatakan mereka berdua, istarokna wa'adzina fit tasarrufi. Kita bermitra usaha dan kami memberikan izin di dalam membelanjakannya. Ya harus diberi izin Pak. Gimana mau hasil kalau tidak diizinkan untuk mentasarrufkan? Tasarruf itu untuk menggunakan, membelanjakan modal yang telah dijadikan satu. Ini Pak Ali, umpamanya ada 2 Umar, ada Umar, ada Zaid, terus mempercayakan kepada Pak Ali jalankan ini ya, ini adalah saya sedang kerjasama dengan Umar, saya dengan siapa, dipercayakan ke Pak Ali, silakan, kami berdua sudah mengizinkan. Mau dikerjakan sendiri boleh, dikerjakan berdua boleh, dikerjakan bersama orang lain boleh. Wa aksamu syirkah arba'atun, sebenarnya apa? Syirkah ini ada 4 macam. Ada 4. Wa kulluha batilatun fi madhabi Syafi'i la syarika lahu. Ini tidak ada dalam kitab, ini kitab lain. Karena kalau kitab kita yang kita pelajari di matanya itu hanya menjelaskan tentang definisi dan syarat sahnya akad syirkah. Cuma kan harus dijelaskan syirkah, kemudian kita mengambil dari kitab lain. Pembagian syirkah itu ada 4. Semua batal, semua tidak sah menurut Imam Syafi'i illa syirkatil ainan, kecuali syirkatil ainan. Illa syirkatil ainan, kecuali syirkatil ainan. Jadi yang masuk kepada Imam Syafi'i cuma syirkatil ainan. Yang ketiganya tidak masuk ke dalam Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan syirkatul ainan ini? Yang dimaksud dengan syirkatul ainan ini 2 orang atau lebih melakukan mitra usaha di dalam harta mereka untuk perdagangan, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan perbandingan harta usaha harta mereka.
Jadi dua orang atau lebih melakukan syirka, mitra usaha di dalam harta mereka ini untuk dijadikan harta dagangan, dan keuntungan ini dibagi sesuai harta yang mereka berikan. Artinya apa? Kalau hartanya 10%, yang satunya 90%, tidak boleh minta sama. Nanti ada keterangannya di belakang. Jadi sesuai ukuran dari harta yang kita modalkan. Ini adalah syirkatul inan. Syirkatul inan. Ini yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua adalah syarikatul aqdan. Syirkatul aqdan ini syirkah badan, atau syirkat yang dimaksud syirkatul badan ini adalah pekerjaan, amal. Apa yang dimaksud dengan syirkatul aqdan ini? Ada dua orang bekerja sama atau yang disebut dengan syirkah dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka. Jadi ada dua orang atau lebih melakukan akad syirkah dalam usaha yang dilakukan dengan tubuh mereka. Pekerjaan yang dilakukan sama atau sebagiannya lebih banyak, banding jenis usahanya yang dilakukan sama, seperti syirkahnya dua orang penjahit, atau seperti dua penjahit, ini kan sama, atau jenis usahanya berbeda, seperti tukang listrik sama tukang ledeng. Tahu tukang ledeng Pak? Yang menggali pipa itu apa kan? Apa? Iya, tukang apa? Ledeng. Ledeng. Nah, di dalam ini mazhab Imam Abu Hanifah bagi syirkah aqdan ini menggunakan badannya yang dijadikan untuk transaksi. Ya udahlah, badan ini saya kan tahu jahit, satunya saya tahu jahit. Ayo kita kerjasama seperti dua tukang jahit. Kemudian hasilnya kita bagi dua. Ya. Baik satunya lebih banyak atau satunya lebih sedikit, olehkan nanti pasti ada gitu Pak. Nah, kalau satu tukang ledeng atau tidak sama, cuma ada kaitannya, seperti tukang listrik kerjasama sama tukang gali. Ya kan, tukang listrik kadang tidak bisa gali Pak, karena mereka punya skill yang berbeda, akhirnya kerja sama. Keuntungannya bagi dua. Nah, di dalam akad yang nomor 2 ini, Imam Abu Hanifah secara mutlak membolehkan, dan Imam Malik asalkan bekerja sama juga memperbolehkan juga. Kerjasama ini juga memperbolehkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, karena tidak nanti kan di dalam syaratnya itu, kalau Imam Syafi'i, dalam kerjasama itu harus berupa uang nanti. Kalau Imam Syafi'i tidak masuk, kerjasama badan ini tidak masuk. Tapi kalau Imam Malik, Imam siapa tadi, Abu Hanifah masuk, boleh melaksanakan kerjasama. Nah, ini kan banyak Pak ya. Tukang jahit itu kan banyak kerjasama kan. Dia bukan hanya tukang jahit, tukang cukur kan saya lihat. Mereka sewa satu kios, kemudian melaksanakan kerjasama. Nah, itu nanti perhitungannya seperti apa? Nah, yang ditakutkan kalau dalam Imam Syafi'i itu kan
ada yang lebih banyak kerja, ada yang lebih malas, namanya orang yang banyak, sehingga minta pembagian yang sama, sehingga satu sama lain tidak saling rindu. Biasanya kan ada, Pak, saya kerja keras, hasilnya sama, dia dapatnya 1 orang, saya 5 orang, tapi yang dibagikan sama. Kalau Imam Syafi'i tidak masuk syirkatul akbar, karena yang Imam Syafi'i cuma satu tadi, syirkatul apa yang pertama, syirkatul ilah. Tapi kalau yang badal ini, menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, syah, boleh. Yang ketiga adalah syirkatul mufawadah. Apa syirkatul mufawadah ini? 2 orang atau lebih bersyirikat atau bekerja sama agar usaha yang dilakukan oleh badan mereka dan modalnya sama dan sama-sama menanggung bahaya yang timbul seperti kerugian atau dirasa. Jadi dilakukan oleh badan, dilakukan dengan modal yang sama. Jadi semua sama-sama mengeluarkan, bukan hanya masalah uang saja, sampai tenaganya juga bersama-sama. Apabila ada kerugian, ada bahaya yang ditimbulkan dari kerugian itu, kemudian ditanggung bersama-sama. Ini kalau dalam Syafi'i juga tidak masuk, karena memang nanti fokusnya kepada uang. Nah, ini kalau dalam waqafa as-Syafi'i syarikatul mufawadah batilah wa la a'rif syai'an min ad-dunya yakunu batilah illam takun syarikan wajah Hanifah yang masyhur. Tapi di dalam ini Imam Abu Hanifah di dalam mufawadah ini, di dalam Abu Hanifah di dalam mufawadah ini memperbolehkan, tapi dengan adanya syarat. Tapi kalau Imam Syafi'i yang melaksanakan 2 orang atau lebih, di mana usahanya itu dilaksanakan dengan badan atau dilaksanakan juga dengan harta, dan mudarat bahayanya itu ditanggung atas mereka disebabkan kerugian atau disebabkan oleh resort dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, keempat ini adalah syirkatul wujud. Nanti kenapa tidak diperbolehkan dalam madhab Syafi'i itu, kita nanti lihat kepada syarat sahnya syirkah. Nanti kita akan bahas dalam kitabnya. Tapi setelah kita baca-baca dalam kitab Akhir Usadillah, sepertinya di masyarakat yang kayak ini kan banyak. Ya. Artinya kalau banyak, jangan ikut madhab Syafi'i, tapi kita meluncat ngambil madhab lain, karena kita ini kan mengakui 4 madhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam siapa nih? Dari yang 2 aja lah dulu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bermadhab Syafi'i, tapi jangan sampai kita ini Pak terlalu terlalu fanatik. Itu bahasa kerennya fanatik. Artinya pada saat ketika kita, tapi jangan sampai talfik. Artinya kalau talfik ini mengambil kemudahan hukum. Yang satunya kentut tidak patah, yang satunya kalau begini nyentuh peristri kita nggak patah, yang satunya kalau akhirnya diambil yang gampang-gampang saja. Talfik namanya, nggak boleh.
kita boleh mengambil hukum, meloncat kepada mazhab lain. Yang penting kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui. Kenapa harus bermadhab? Ini dulu. Kenapa harus bermadhab? Karena kita ini Pak, untuk mengkaji hadis, untuk mengkaji Al-Quran itu kan memori pengetahuan kita tidak cukup ke sana, sehingga kita membutuhkan orang yang betul-betul menguasai di bidangnya. Kita ini Pak, kalau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kan ikut Al-Maturidi, ya kan? Ya kan, akidah itu Al-Maturidi dan Asy'ari dan Al-Maturidi itu bidang akidah. Siapakah Tuhan, di mana Tuhan, itu. Kenapa enggak langsung kepada Rasulullah? Terlalu kecil pemahaman kita. Maksudnya harus tahu sorof, harus tahu nahwu, harus tahu belaghah bagaimana. Al-Quran itu susunannya kan sastra. Orang bahasa Indonesia saja kalau tidak tahu betul bahasa gramatika, bahasa Arab, bahasa Indonesia, kadang kita nggak paham, Pak. Apalagi kita orang Indonesia yang kemudian memahami Al-Quran dan hadis. Karena ada Pak, memang sahabat Rasulullah itu saja nggak paham apa yang diucapkan Rasulullah. Contoh, kalau umpamanya batas daripada kita tidak boleh makan itu berubahnya benang merah hitam ke putih, kan seperti itu di dalam Al-Quran. Dia tunggu kok gak ada benang-benang yang keluar. Ini benang ini yang hitam kok gak putih-putih. Ternyata yang dibilang benang hitam ke putih itu malam sudah menjadi artinya sudah keluarnya fajar. Artinya ada sahabat yang tidak paham itu. Apalagi kita berapa abad-abad, sehingga kita butuh ulama yang kebetulan. Kalau kita akidah ikut Imam Al-Asy'ari dan Maturidi, kalau bidang fikih kita ikut kepada imam yang empat. Yang pertama adalah Syafi'i, Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka tetap mengambil kepada Al-Quran dan hadis. Tapi ketika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, mereka ambil ijma' ulama. Karena kalau ijma' ulama ada kemungkinan sedikit salahnya ketimbang pendapatan per orang. Kemudian kalau dalam ijma' ulama tidak ada, maka ambil dalam qiyas. Itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun kita mengambil pendapat ulama, kita jangan sampai lepas. Ya, apalagi sebagai pendakwah, jangan sampai lepas dari Al-Quran dan hadis. Hanya pendukung pemahaman saja. Oh, pendapat ini, hadis ini dikaji seperti ini. Ya, karena mereka sudah di pendidikan agama, Pak. Beda dengan kita, bukan siapa-siapa. Saya maksudnya, bukan kita. Takutnya dengan ada yang hafal hadis. Saya maksudnya. Kemudian kalau syarikatul wujud ini begini, Pak. Mempunyai beberapa ini, syarikatul wujud ini mempunyai berapa bentuk. Tapi al-wujud ini mengatasnamakan nama baik. Umpamanya Pak Haji kan nama baiknya sudah terkenal. Umpamanya dia ngambil barang. Tapi barang ngambil barangnya ke orang lain kan boleh. Kalau sudah kenal baik kan boleh, Pak. Namanya nggak cacat pasti dipercaya. Ambil barang kepada beliau umpamanya. Sama beliau langsung diajak, yuk Pak, ini ada barang jual yuk. Sekali kalau ada. Sedangkan Pak Haji tidak terkenal, tidak. Nah, ngajak kerjasama. Kemudian barang itu dijual dan menghasilkan untung. Kemudian dibagi mereka berdua. Karena waktunya mau habis, kita langsung ke kitab nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal syarikati dan syirka. Bagi syirka ini khamsu syarat itu ada 5 syarat. Ada berapa, Pak? 5 syarat. Jadi 4-4-nya yang saya hanya contohkan beberapa tadi itu, yang masuk di dalam nama Syafi'i itu cuma 1, inam. Apa saja syaratnya? Antakuna alanatin, harus syirkah itu berupa mata uang negara. Alanatin,
minat darahimi wad dananir, dari mata uang dinar dan mata uang, dari mata uang dirham dan mata uang dinar. Jadi kalau dirham itu mata uang yang dijadikan dari perak, kalau dinar yang diambil, dibentuk, dibuat, dicetak dari emas. Begitu juga ketika emas dan perak itu dicampur, yang penting berlaku pembayaran itu di suatu negara, boleh dijadikan alat syirkah. Seperti contohnya juga mata uang yang kita buat sekarang itu kan berlaku di mana saja. Nah, apabila berlaku yang seperti itu, maka boleh kita untuk menjadikan alat mata uang itu sebagai syirkah, sebagai alat kerja sama. Yang kedua, karena sudah tinggal 10 menit tanpa terasa. Yang kedua adalah ayat tafaqqa fil jinsi wal nawmi. Kedua hartanya harus sama, fil jinsi di dalam jenis, wal nawmi dan macam. Sudah ada benar. Baru 2 sudah ada. Saya lanjutkan sampai selesai ya. Satu bab. Jadi yang kedua ini syaratnya harus sama. Hartanya harus sama. Sama di dalam apa? Di dalam jenis dan di dalam macamnya. Artinya kalau satunya pakai emas, satunya pakai perak, tidak sah. Atau satunya utuh, satunya sudah rusak, sudah pecah, tidak sah. Artinya harus sama. Begitu juga gandum, padinya satunya warnanya putih, satunya warna hitam, satunya warna merah, tidak sah. Harus sama. Ini tetap menjaga bagaimana tidak ada konflik secara syariat oleh fikih. Menjenengan melanggar monggo, tapi jangan sampai menggugat, menangis ketika ada sesuatu yang terjadi di belakangan hari. Sebenarnya fikih itu hanya mengatur bagaimana panjenengan bertransaksi ini aman, tidak ada saling tersakiti satu sama lain. Terus yang ketiga, dipercepat. Ayat lito al-malini. Jadi kedua orang yang bertransaksi itu mencampur terhadap dua harta. Jadi dua orang yang syarikah ini, orang tadi yang melakukan dua modal itu Pak, menjadi satu, mencampur menjadi satu. Mencampurnya ini sehingga tidak bisa membedakan mana uang kita, mana uang kita, mana beras kita. Kalau masih ada yang bisa membedakan, nah ini dosa. Artinya belum tercampur. Kalau bisa membedakan, kayaknya itu uang saya warna merah, kayaknya yang warna biru itu biasa. Jadi kalau sudah namanya tercampur, ini sudah tidak bisa dibedakan satu sama lain. Yang keempat, ayyadzana kullu wahidin minhuma li sahibihi. Ayyadzana kullu wahidin minhuma. Setiap ayyadzana memberikan izin. Ayyadzana memberikan izin kullu wahidin minhuma, tiap-tiap seseorang dari kedua orang yang melakukan akad syirkah. Jadi kedua orang itu, tiap-tiap orang ini semua yang melaksanakan akad syirkah ini harus memberikan izin. Kepada siapa? Lisahibihi, kepada temannya, kepada yang akan mengelolanya. Fit tasarrufi, di dalam menggunakan harta syirkah tersebut. Jadi ya kalau jenengan enggak dikasih izin, ya gimana mau dibuat itu Pak, dibuat modal. Jangan ya, saya hanya angkat saja, jangan digunakan ya Pak. Nggak bisa Pak kalau nggak dibelanjain, nggak bisa. Makanya bagi siapa yang dipercayai diperbolehkan untuk digunakan itu.
Makanya karena ketika sudah diberikan izin, jangan sampai harta itu dikhianati. Maksudnya jangan sampai digunakan yang sekiranya harta itu berbahaya, tidak jelas kemananya. Makanya harus diperhitungkan betul-betul harta itu. Dan juga tidak boleh dibawa pergi harta mustahil itu, tidak boleh dibawa pergi kemana-mana yang tidak ada kepentingan selain untuk usaha. Umpamanya mudik, saya mau bawa mudik, nggak boleh, kecuali atas izin dari masing-masing dua sirkah itu. Terus yang kelima adalah ayyakuna ribu wal khusran ala qadri ma'alayhi. Ayyakuna ribu wal khusran, harus ada untung dan rugi itu ala qadri ma'alayhi, ala qadri ma'alayhi, atas ukuran dua harta tersebut. Jadi untung ruginya disesuaikan dengan kadar dua harta. Kalau jenengan 60.000, 10.000, ya ruginya jenengan sudah naruh 10.000, malah ruginya ditangguhkan kepada panjenengan 100. Sedangkan yang naruh 60.000, saya ruginya 10.000 aja ya. Jangan. Tidak adil, tidak fair. Makanya di sini di dalam Islam harus fair. Rugi untung sesuaikan dengan kadar harta mereka sebelumnya ketika mereka sudah naruh modal. Kalau 60% berikanlah 60%. Kalau 10% berilah sesuai dengan 10%. Adil tidak? Adil tidak kalau seumpamanya yang 60% mintanya ruginya, kalau rugi mintanya, nah saya ruginya 10% saja, 90% yang naruh siapa suruh naruh modal 10% saja, jadi 90% aja kalau dia ambil dia. Nggak bisa, nggak bisa. Anda menyakiti zalim kepada orang lain. Jadi kalau hasilnya minta yang paling banyak, pas rugi minta paling sedikit, ya nggak bisa, nggak boleh. Terus, falikuli wahidin minhuma fasruha matasha, bagi tiap-tiap kedua syarik, kedua orang yang melakukan akad syarikah ini boleh merusak kapan saja dia mau, mata saat kapan saja dia mau. Jadi boleh dia melanjutkan syirkahnya atau tidak boleh. Apabila sudah merusak, artinya berhenti, saya sudah gak mau kerja sama. Nah, setelah mengatakan dia merusak akad syirkahnya itu, pada saat itu pula dia terlepas dari menggunakan harta syirkah. Mentasarrufkannya sudah nggak boleh. Kenapa? Karena sudah melepaskan diri dari kerja sah. Ini sudah berapa? 5 ya? Sudah 5. Jadi 5 itu kan dengan yang 5 tadi itu kalau kerjasama, kalau mau ngikutin Imam Syafi'i, 5-5-nya harus ada. Kalau mau ngikutin Imam Syafi'i. Wa mata rumah, dan apabila salah satunya meninggal, atau salah satunya gila, atau salah satunya pingsan dan sebagainya, apa namanya, bukan pingsan, kena ayan, sakit ayan, apa epilepsi, bahasa Belandanya, berwalat, maka batal syirkah itu. Jadi kalau seumpamanya bila mati wafat, bahasa yang serupa, maka batal, menjadi syarih itu batal. Maka secepatnya dihentikan transaksi itu, disesuaikan dengan kadarnya. Bisa dipahami? Insyaallah kita akan bahas tentang wakalah minggu depan. Menarik. Ini adalah tentang muamalah, transaksi. Kalau kemarin tentang ibadah, ini tentang transaksi. Baik, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Kalau kemarin tentang ibadah,
ini tertransaksi. Baik, cukup sekian ya, semoga bermanfaat.